Kali ini saya akan mempresentasikan teori D10 bab 7 tentang basis data terdistribusi. Saya Devita Aza dari kelas 24 IDA NRP 74-100-424 dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Semara Sarjana Komputer PCA. Tujuan pembelajaran pada bab ini memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data, melakukan looking data, dan pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pendahuluan. Pada basis data terdistribusi atau distributed database, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS atau database management system yang dapat berjalan secara independen. Properti yang terutama terdapat pada basis data terdistribusi, independensi data terdistribusi. Artinya pemakai tidak perlu mengetahui di mana data berada, atau merupakan pengembangan prinsip independensi data fisik dan logika. Transaksi terdistribusi yang atomik. Artinya pemakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat seperti mengakses transaksi lokal. Untuk tren basis data terdistribusi saat ini, pemakai harus mengetahui di mana data ditempatkan. Juga harus mengetahui di mana sistem yang tidak mendukung independensi data terdistribusi dan transaksi terdistribusi atomik. Kedua properti tersebut harus mendukung sistem secara efisien. Untuk sistem terdistribusi yang bersifat global, properti-properti tersebut kemungkinan tidak tepat karena adanya administrasi yang terlalu berlebihan dalam membuat lokasi data yang transparan. Tipe basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi, yaitu homogen dan heterogen. Homogen adalah sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Sedangkan heterogen adalah di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda. Low Resolution DBMS atau RDBMS atau Non-Relation DBMS. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi. Gambarnya seperti ini. Jadi pada gambar 7.1 adalah gambar basis data terdistribusi yang heterogen. Arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat tiga pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada proses DBMS yang berbeda. Dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi adalah client server dan collaboration server. Pertama, kita akan membahas tentang arsitektur client server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client atau satu atau lebih proses server. Dan sebuah proses client dapat mengirim query ke sembarang proses server. Seperti pada gambar 7.2. Seperti gambar ini. Client bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Sehingga pada proses client berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada mainframe. Arsitektur ini menjadi sangat populer untuk beberapa alasan. Yang pertama, implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan karena server tersentralisasi. Kedua, mesin server yang mahal utilitasnya tidak berpengaruh pada interaksi pemakai, meskipun mesin klien tidak mahal. Ketiga, pemakai dapat menjalankan antarmuka berbasis grafis sehingga pemakai lebih mudah dibandingkan antarmuka pada server yang tidak user-friendly. Pada saat menulis aplikasi client server perlu diingat batasan antara klien dan server
dan untuk menjaga komunikasi antar keduanya yang berorientasi himpunan. Khususnya membuka quickshot dan mengambil tuple pada satu waktu membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang arsitektur collaboration server. Arsitektur client server yang tidak mengizinkan satu query mengakses banyak server, karena proses client server harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda, dan kemudian membagi jawaban ke subquery. Proses klien cukup kompleks dan terjadi overlap dengan server, sehingga perbedaan antara klien dan server menjadi jelas. Untuk mengurangi perbedaan digunakan alternatif arsitektur client server, yaitu sistem collaboration server. Pada sistem ini terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Contohnya pada gambar 7.3 gambar ini. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama-sama untuk menggabungkan jawaban menjadi query asal. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Pada DBMS terdistribusi, relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan, dan untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisi atau difragmentasi ke beberapa tempat, dengan fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses, atau replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Fragmentasi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Pada fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Gambarnya seperti ini. Jadi yang di garis tepi warna biru adalah fragmentasi vertikal, sedangkan yang di garis tepi warna hijau adalah fragmentasi horizontal. Bila suatu relasi difragmentasi, harus meliputi relasi asal dari fragmen. Misalkan fragmentasi horizontal, yaitu union dari fragmen horizontal harus sama dengan relasi asal. Fragmen biasanya dibutuhkan disjoin. Sedangkan fragmentasi vertikal, koleksi fragmen vertikal seharusnya dikomposisi lossless join. Untuk menjamin fragmentasi vertikal lossless join, sistem harus menyediakan ID tuple yang unik untuk setiap tuple dalam relasi asli. Jika kita berpikir bahwa relasi asal sebagai field yang berisi tambahan tuple ID sebagai kunci, field ini ditambahkan ke setiap fragmen vertikal, sehingga dekomposisi dijamin lossless join. Selanjutnya kita ke replika. Replika berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya, dan R3 replikasi pada semua tempat. Jadi ilustrasinya seperti ini. Motivasi untuk replikasi adalah meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, maka kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Demikian pula jika kopi lokal dari relasi di remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Yang kedua,
Evaluasi query yang lebih cepat. Artinya query dapat mengeksekusi lebih cepat menggunakan copy lokal dari relasi termasuk ke remote site. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks. Kita harus menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan direplikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat, dan di mana kopi dari fragmen disimpan. Nama setiap replika dari setiap fragmen harus ada. Untuk menyediakan otonomi lokal digunakan format sebagai berikut. Jadi dalam kurung local name, bird site, tutup kurung bird site. Katalog setiap tempat menggambarkan semua objek yang fragmen replika pada suatu tempat dan menyimpan data replika dari relasi yang dibuat pada tempat tersebut. Untuk menemukan relasi, lihat katalog. Bird site tidak pernah berubah meskipun relasi dipindahkan. Query terdistribusi. Misalnya pada dua relasi. Ada tabel seller yang berisi SID dengan tipe integer, SNAME dengan tipe integer, rating dengan tipe integer, dan X dengan tipe real. Dengan ada tabel reserves dengan isi SID dengan tipe integer, BID dengan tipe integer, D dengan date, rname dengan tipe string. Kemudian dilakukan query. Select AVG dalam kurung s.x from seller S where s.rating lebih besar dari 3 and s.rating lebih kecil dari 7. Fragmentasi horizontal. Tabel dengan rating lebih kecil dari 5 pada Shanghai, lebih besar sama dengan 5 pada Tokyo. Harus menghitung sum dalam kurung X dan count X pada kedua tempat. Jika where berisi hanya s.rating lebih besar dari 6, maka hanya satu tempat. Fragmentasi vertikal. SID dan rating pada Shanghai, SNAME dan X pada Tokyo, TID pada kedua tempat. Harus melakukan rekonstruksi relasi dengan join pada TID, kemudian mengevaluasi query. Replikasi. Seller dikopikan pada kedua tempat. Join pada DBMS terdistribusi. Untuk menangani join pada DBMS terdistribusi harus diperhatikan beberapa hal. Ambil halaman sesuai kebutuhan. Pada suatu nested loop join di London dengan seller sebagai author dan setiap halaman seller. Ambil semua halaman reservoir dari Paris. Jika halaman reservoir di London diambil sampai join selesai, halaman akan diambil sekali. Tetapi asumsikan bahwa halaman reservoir tidak diambil semua sampai selesai, maka biaya akan menjadi mahal. Biaya 500D ditambah 500 dikalikan 1000 dalam kurung D plus S. D adalah biaya membaca atau menulis halaman, sedangkan S adalah biaya pengiriman halaman. Jika query tidak dikirim ke London, harus menambah biaya hasil pengiriman ke query site. Dapat juga mengerjakan inner nested loop di London, ambil tabel reservoirs yang sesuai ke London sesuai kebutuhan. Pengiriman ke satu tempat, kirimkan reservoirs ke London. Biaya 1000S ditambah 4500D dalam kurung semi join, biayanya menjadi 3 dikalikan dalam kurung 500 ditambah 1000. Jika ukuran hasil sangat besar, lebih baik mengirimkan kedua relasi ke result site dan kemudian lakukan join. Bloom join. Teknik bloom join juga ditunjukkan untuk mengurangi jumlah tabel reservoirs yang dikirimkan. Idenya terdiri dari langkah-langkah berikut. Di London, hitung sebuah bit vektor dari beberapa ukuran K. Nilai kolom hash join mempunyai jangkauan 0 sampai K-1. Jika beberapa tabel melakukan teknik hashing ke I, set bit I menjadi 1. Jadi I dari 0 sampai K-1. Kirimkan bit vektor ke Paris.
Di Paris dilakukan hashing setiap tuple reserves dengan cara yang sama, dan abaikan tuple yang melakukan hashing ke 0 di bit vector sellers. Hasilnya disebut reduksi reserves with seller. Kirimkan bit vector hasil reduksi reserves ke London. Di London, join sellers dengan hasil reduksi reserves. Bit vector biaya pengirimannya lebih murah, juga lebih efektif. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Misalnya pada semua plane, mengambil yang termurah sama dengan optimasi tersentralisasi. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi. Yang pertama, biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Yang kedua, otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Ketiga, menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Query set membangun daerah global, dengan daerah lokal menggambarkan pemrosesan pada setiap tempat. Jika sebuah tempat dapat melakukan improvisasi pada daerah lokal, dapat dilakukan dengan bebas. Mengubah data terdistribusi. Untuk melakukan pengubahan data terdistribusi, dilakukan replikasi transaksi yang dapat dilakukan dengan cara synchronous replication. Semua kopi dari relasi yang dimodifikasi atau fragmen harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Lalu ada asynchronous replication, yaitu kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Sekarang kita membahas tentang synchronous replication. Terdapat dua teknik dasar untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan kopi, yaitu ada voting dan read any write all. Voting, transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup objek untuk meyakinkan bahwa terdapat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk perubahan dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Lalu, read any write all adalah penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Pemilihan synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah commit, harus dilihat penguncian pada semua kopi yang dimodifikasi. Kirimkan perintah log ke remote site dan sementara menunggu respon, pegang kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Asynchronous replication mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua kopi diubah, dan pembaca tidak hanya melihat satu kopi. Pemakai harus waspada kopi yang keluar dari sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary site dan peer-to-peer replication. Perbedaan kedua teknik ini terletak pada beberapa banyak kopi yang dapat diubah atau copy master. Peer-to-peer replication. Lebih dari satu kopi dari suatu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipropaganda ke kopi lain dengan cara yang berlainan. Jika dua copy master diubah dan terjadi suatu konflik,
konflik harus dipecahkan. Misalkan tempat 1 umur Joe mau berubah 35 dan tempat 2 mengubah 36. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya, setiap tempat master memiliki fragmen disjoin dan yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Primary site replication. Tepat satu copy dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan. Tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini, terdapat beberapa copy sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah. Langkah yang pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Langkah kedua, aplikasikan perubahan tersebut. Implementasi primary site pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Implementasi langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu atau dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Log-based capture itu log menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan change data tabel atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequence yang dihentikan transaksi. Procedural capture, yaitu suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau trigger mengerjakan capture. Implementasi capture dengan log-based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari properti log. Mengimplementasi langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary set dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Log-based capture tambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driver apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Locking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan ada tiga cara. Sentralisasi, yaitu satu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci pada semua objek. Primary copy, semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Dan untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci sebaik tempat di mana objek tersimpan. Yang ketiga, terdistribusi penuh. Artinya, penguncian untuk suatu copy dilakukan pada tempat di mana copy disimpan. Hal ini akan mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Distributed deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait for grab. Deadlock global akan terjadi jika local grab tidak membentuk siklus seperti pada gambar 7.6. Gambar 7.6 ini menggambarkan terjadinya deadlock global. Untuk mendeteksi deadlock digunakan tiga solusi, yaitu pertama sentralisasi, yaitu mengirim semua local grab ke satu tempat. Yang kedua hierarki, yaitu mengorganisasikan tempat ke dalam suatu hierarki dan mengirim local grab ke parent dari hierarki.
Yang ketiga, timeout, yaitu menghentikan transaksi jika menunggu terlalu lama. Distributed recovery. Untuk proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus dikomit. Hal ini memerlukan komit protokol untuk menangani hal tersebut. Suatu log ditangani pada setiap tempat, sebagaimana pada DBMS tersentralisasi, dan aksi komit protokol ditambahkan pada log. Two-place commit atau 2PC. Tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinat. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Pada 2PC terdapat dua bentuk komunikasi. Yang pertama voting, kemudian terminasi. Yang kedua, bentuk komunikasi diinisialisasi oleh koordinator. Setiap tempat dapat memutuskan untuk abort suatu transaksi. Setiap pesan merupakan keputusan oleh pengirim untuk menjamin bahwa keputusan bertahan atau kegatalah. Untuk itu, pertama kali disimpan pada local log. Semua komit protokol menyimpan log untuk suatu transaksi yang terdiri dari ID transaksi dan ID koordinator. Rekaman abort atau komit oleh koordinator juga termasuk ID semua subordinat. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tetapi tidak mempunyai rekaman M, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetap kirimkan pesan commit atau abort ke subordinat sampai diterima pesan ACK. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinat untuk T. Jika subordinat terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T, kemudian menulis rekaman log commit atau abort, redo atau undo T, dan menulis rekaman log N. Jika kita tidak menyiapkan rekaman log untuk T, secara sepihak akan abort dan undo T. Tempat ini kemungkinan koordinator. Jika ya, subordinat mungkin mengirim pesan. Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinat yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinator pulih. Pada saat itu, T akan diblok. Meskipun jika semua subordinat saling mengetahui atau melebihi yang tersedia pesan, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinat memilih no. Jika suatu remote site tidak merespon selama komit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau saluran gagal. Jika tempat tersebut adalah koordinator untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan tidak memilih yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut subordinat dan memilih yes, maka akan diblok sampai koordinator merespon. Pesan ACK digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinator dapat melupakan suatu transaksi. Sampai koordinator menerima semua ACK, harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan siap, tapi sebelum menulis rekaman log, commit atau abort, jika koordinator kembali maka akan abort transaksi. Jika subtransaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan. Apabila koordinator menghentikan atau abort T, koordinator tidak mengerjakan T dan menghapusnya dari tabel transaksi segera. Jika koordinator tidak menunggu ACK, presume abort jika transaksi tidak ada pada tabel transaksi. Nama subordinat tidak disimpan dalam rekaman log abort. Subordinat tidak mengirim ACK pada abort.
Jika subtransaksi tidak diubah, subordinat merespon pesan prepare dan menulis yes or no. Koordinat tidak mengabaikan pembaca. Jika sebuah subordinat adalah pembaca, fase kedua tidak diperlukan. Ya, sekarang kita telah masuk ke latihan soal. Pada latihan soal ini terdapat 10 soal. Jadi langsung saja kita menjawab latihan soal. Nomor 1, apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi? 1. Independensi data, yaitu dapat membuat perubahan dalam data namun tidak harus mengubah program. 2. Pengaksesan yang efisien terhadap data, artinya kecanggihan dalam penyimpanan dan pengambilan data secara efisien. Yang ketiga, keamanan terjamin dan integritas data terpelihara. DBMS dapat melakukan kendala integritas data, sehingga jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan definisi dari field dan kekangan yang melekat pada field, otomatis akan ditolak. Keempat, administrasi data dapat meminimalkan terjadinya redundansi atau perangkapan data. Kelima, penggunaan data bersama, mekanisme yang tersedia memudahkan pengaksesan data yang dapat dilakukan oleh sejumlah orang dalam satu waktu. Nomor 2, gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Jadi yang di sini adalah gambar untuk arsitektur client server dan yang di sebelah sini adalah gambar untuk collaboration server. Nomor 3, pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi. Secara khusus, gambarkan aturan manajer transaksi yang pada tempat berbeda, konsep atomik transaksi terdistribusi. Pada collaboration system, tidak terdapat perbedaan antara proses klien dan server. Transaksi terdistribusi yang atomik. Pemakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat seperti mengakses transaksi lokal. 4. Definisi fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data tersimpan. Fragmentasi yaitu fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Replikasi. Replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Nomor 5, apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dengan asinkronus? Synchronous replication artinya semua kopi dari relasi yang dimodifikasi atau fragmen harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Asynchronous replication maksudnya adalah kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Nomor 6, definisikan distributed data independence. Independensi data terdistribusi merupakan salah satu properti pada basis data terdistribusi di mana pemakai tidak perlu mengetahui di mana data berada. Di sini merupakan pengembangan prinsip independensi data fisik dan logika. Nomor 7, bagaimana teknik voting dan read all diimplementasikan pada replikasi sinkronus. Voting, transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 tulisan untuk perubahan, dan 4 kopi untuk pembacaan.
Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Sedangkan read any write all adalah penulisan yang lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik plotting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Nomor 8. Berikan penjelasan bagaimana asynchronous replication diimplementasikan. Khususnya jelaskan maksud capture dan apply. Implementasi primary set pada asynchronous replication, usul utama dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya di propaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan play. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan di propaganda ke copy sekunder selama langkah play. Nomor 9. Apakah perbedaan antara log based dan prosedural untuk implementasi capture? Log based capture merupakan log atau menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan change data tabel atau JDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequence yang dihentikan transaksi. Sedangkan procedural capture adalah suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau dikirim mengerjakan capture. Untuk implementasi capture dengan log based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari properti log. 10. Mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi? Karena pada DBMS terdistribusi, suatu relasi difragmentasi dan direplikasi pada beberapa tempat. Jika suatu relasi difragmen dan direplika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik, yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Oke, setelah kita menjawab 10 soal dalam latihan soal pada bab ini, maka telah sampailah kita pada akhir dari presentasi dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kali ini saya akan mempresentasikan teori D10 bab 7 tentang basis data terdistribusi. Saya Devita Aza dari kelas 24 IDA NRP 74-100-424 dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Semara, Sarjana Komputer PCA. Tujuan pembelajaran pada bab ini memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data, melakukan looking data, dan pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pendahuluan. Pada basis data terdistribusi atau distributed database, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS atau database management system yang dapat berjalan secara independen. Properti yang terutama terdapat pada basis data terdistribusi, independensi data terdistribusi. Artinya pemakai tidak perlu mengetahui di mana data berada, atau merupakan pengembangan prinsip independensi data fisik dan logika. Transaksi terdistribusi yang atomik. Artinya pemakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat seperti mengakses transaksi lokal. Untuk tren basis data terdistribusi saat ini, pemakai harus mengetahui di mana data ditempatkan, juga harus mengetahui di mana sistem yang tidak mendukung independensi data terdistribusi
dan transaksi terdistribusi atomik. Kedua properti tersebut harus mendukung sistem secara efisien. Untuk sistem terdistribusi yang bersifat global, properti-properti tersebut kemungkinan tidak tepat karena adanya administrasi yang terlalu berlebihan dalam membuat lokasi data yang transparan. Tipe basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi, yaitu homogen dan heterogen. Homogen adalah sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Sedangkan heterogen adalah di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda. Resolution DBMS atau RDBMS atau non-relation DBMS. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi. Gambarnya seperti ini. Jadi pada gambar 7.1 adalah gambar basis data terdistribusi yang heterogen. Arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat tiga pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada proses DBMS yang berbeda. Dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi adalah client server dan collaboration server. Pertama, kita akan membahas tentang arsitektur client server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client atau satu atau lebih proses server. Dan sebuah proses client dapat mengirim query ke sembarang proses server, seperti pada gambar 7.2. Seperti gambar ini. Client bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Sehingga pada proses klien berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada mainframe. Arsitektur ini menjadi sangat populer untuk beberapa alasan. Yang pertama, implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan karena server tersentralisasi. Kedua, mesin server yang mahal utilitasnya tidak berpengaruh pada interaksi pemakai, meskipun mesin klien tidak mahal. Ketiga, pemakai dapat menjalankan antarmuka berbasis grafis sehingga pemakai lebih mudah dibandingkan antarmuka pada server yang tidak user-friendly. Pada saat menulis aplikasi client server perlu diingat batasan antara klien dan server, dan untuk menjaga komunikasi antar keduanya yang berorientasi himpunan. Khususnya membuka quickshot dan mengambil tuple pada satu waktu membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang arsitektur collaboration server. Arsitektur client server yang tidak mengizinkan satu query mengakses banyak server, karena proses client server harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda, dan kemudian membagi jawaban ke subquery. Proses klien cukup kompleks dan terjadi overlap dengan server, sehingga perbedaan antara klien dan server menjadi jelas. Untuk mengurangi perbedaan digunakan alternatif arsitektur client server, yaitu sistem collaboration server. Pada sistem ini terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Contohnya pada gambar 7.3, gambar ini. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama-sama untuk menggabungkan jawaban menjadi query asal. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Pada DBMS terdistribusi, relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan, dan untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisi atau difragmentasi ke beberapa tempat, dengan fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses, atau replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi.
Fragmentasi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Pada fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Gambarnya seperti ini. Jadi yang di garis tepi warna biru adalah fragmentasi vertikal, sedangkan yang di garis tepi warna hijau adalah fragmentasi horizontal. Bila suatu relasi difragmentasi, harus meliputi relasi asal dari fragmen. Misalkan fragmentasi horizontal, yaitu union dari fragmen horizontal harus sama dengan relasi asal. Fragmen biasanya dibutuhkan disjoin. Sedangkan fragmentasi vertikal, koleksi fragmen vertikal seharusnya dikomposisi lossless join. Untuk menjamin fragmentasi vertikal lossless join, sistem harus menyediakan ID tuple yang unik untuk setiap tuple dalam relasi asli. Jika kita berpikir bahwa relasi asal sebagai field yang berisi tambahan tuple ID sebagai kunci, field ini ditambahkan ke setiap fragmen vertikal, sehingga dekomposisi dijamin lossless join. Selanjutnya kita ke replika. Replika berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya, dan R3 replikasi pada semua tempat. Jadi ilustrasinya seperti ini. Motivasi untuk replikasi adalah meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, maka kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Demikian pula jika kopi lokal dari relasi di remote yang di remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Yang kedua, evaluasi query yang lebih cepat. Artinya query dapat mengeksekusi lebih cepat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks. Kita harus menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan direplikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat, dan di mana kopi dari fragmen disimpan. Nama setiap replika dari setiap fragmen harus ada. Untuk menyediakan otonomi lokal digunakan format sebagai berikut. Jadi dalam kurung local name, birdsite, tutup kurung birdsite. Katalog setiap tempat menggambarkan semua objek yang fragmen replika pada suatu tempat dan menyimpan data replika dari relasi yang dibuat pada tempat tersebut. Untuk menemukan relasi, lihat katalog. Birdsite tidak pernah berubah meskipun relasi dipindahkan. Query terdistribusi. Misalnya pada dua relasi. Ada tabel seller yang berisi SID dengan tipe integer, SNAME dengan tipe integer, rating dengan tipe integer, dan X dengan tipe real. Dengan ada tabel reserves dengan isi SID dengan tipe integer, BID dengan tipe integer, D dengan date, RNAME dengan tipe string. Kemudian dilakukan query. Select AVG dalam kurung s.x from seller S where s.rating lebih besar dari 3 and s.rating lebih kecil dari 7. Fragmentasi horizontal, tabel dengan rating lebih kecil dari 5 pada Shanghai, lebih besar sama dengan 5 pada Tokyo. Harus menghitung sum dalam kurung X
dan count X pada kedua tempat. Jika where berisi hanya S dot rating lebih besar dari 6, maka hanya satu tempat. Fragmentasi vertikal, SID dan rating pada Shanghai, SNAME dan X pada Tokyo, TID pada kedua tempat. Harus melakukan rekonstruksi relasi dengan join pada TID, kemudian mengevaluasi query. Replikasi, seller dikopikan pada kedua tempat. Join pada DBMS terdistribusi. Untuk menangani join pada DBMS terdistribusi, harus diperhatikan beberapa hal. Ambil halaman sesuai kebutuhan. Pada suatu nested loop join di London, dengan seller sebagai author dan setiap halaman seller. Ambil semua halaman reservoir dari Paris. Jika halaman reservoir di London diambil sampai join selesai, halaman akan diambil sekali. Tetapi asumsikan bahwa halaman reservoir tidak diambil semua sampai selesai, maka biaya akan menjadi mahal. Biaya 500D ditambah 500 dikalikan 1000 dalam kurung D plus S. D adalah biaya membaca atau menulis halaman, sedangkan S adalah biaya pengiriman halaman. Jika query tidak dikirim ke London, harus menambah biaya hasil pengiriman ke query site. Dapat juga mengerjakan inner nested loop di London, ambil tuple reservoirs yang sesuai ke London sesuai kebutuhan. Pengiriman ke satu tempat, kirimkan reservoirs ke London. Biaya 1000S ditambah 4500D dalam kurung semi join, biayanya menjadi 3 dikalikan dalam kurung 500 ditambah 1000. Jika ukuran hasil sangat besar, lebih baik mengirimkan kedua relasi ke result site dan kemudian lakukan join. Bloom join. Teknik bloom join juga ditunjukkan untuk mengurangi jumlah tuple reservoirs yang dikirimkan. Idenya terdiri dari langkah-langkah berikut. Di London, hitung sebuah bit vektor dari beberapa ukuran K. Nilai kolom hash join mempunyai jangkauan 0 sampai K-1. Jika beberapa tuple melakukan teknik hashing ke I, set bit I menjadi 1. Jadi I dari 0 sampai K-1. Kirimkan bit vektor ke Paris. Di Paris dilakukan hashing setiap tuple reservoirs dengan cara yang sama dan abaikan tuple yang melakukan hashing ke 0 di bit vektor sellers. Hasilnya disebut reduksi reservoirs with seller. Kirimkan bit vektor hasil reduksi reservoirs ke London. Di London, join sellers dengan hasil reduksi reservoirs. Bit vektor biaya pengirimannya lebih murah, juga lebih efektif. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Misalnya pada semua plane, mengambil yang termurah sama dengan optimasi tersentralisasi. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi. Yang pertama, biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Yang kedua, otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Ketiga, menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Query set membangun daerah global, dengan daerah lokal menggambarkan pemrosesan pada setiap tempat. Jika sebuah tempat dapat melakukan improvisasi pada daerah lokal, dapat dilakukan dengan bebas. Mengubah data terdistribusi. Untuk melakukan pengubahan data terdistribusi, dilakukan replikasi transaksi yang dapat dilakukan dengan cara synchronous replication. Semua kopi dari relasi yang dimodifikasi atau fragmen harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Lalu ada asynchronous replication, yaitu kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data.
produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Sekarang kita membahas tentang synchronous replication. Terdapat dua teknik dasar untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan copy, yaitu ada voting dan read any write all. Voting, transaksi harus menulis mayoritas copy untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup objek untuk meyakinkan bahwa terdapat setidaknya satu dari copy saat itu. Misalnya terdapat 10 copy, 7 penulisan untuk perubahan dan 4 copy untuk pembacaan. Setiap copy mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Lalu, read any write all adalah penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Pemilihan synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah commit, harus dilihat penguncian pada semua copy yang dimodifikasi. Kirimkan perintah log ke remote site dan sementara menunggu respon, pegang kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Asynchronous replication mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua copy diubah, dan pembaca tidak hanya melihat satu copy. Pemakai harus waspada copy yang keluar dari sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary site dan peer-to-peer replication. Perbedaan kedua teknik ini terletak pada berapa banyak copy yang dapat diubah atau copy master. Peer-to-peer replication. Lebih dari satu copy dari suatu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipropaganda ke copy lain dengan cara yang berlainan. Jika dua copy master diubah dan terjadi suatu konflik harus dipecahkan. Misalkan tempat 1 umur Joe mau berubah 35 dan tempat 2 mengubah 36. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya, setiap tempat master memiliki fragmen disjoin dan yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Primary site replication. Tepat satu copy dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan. Tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini, terdapat beberapa copy sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah. Langkah yang pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Langkah kedua, aplikasikan perubahan tersebut. Implementasi primary site pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Implementasi langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu atau dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Log-based capture itu log menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan change data tabel atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke
subsequence yang dihentikan transaksi. Procedural capture yaitu suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau trigger mengerjakan capture. Implementasi capture dengan lock based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari property lock. Mengimplementasi langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary set dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Lock based capture tambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driver apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Locking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan ada 3 cara. Sentralisasi, yaitu satu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci pada semua objek. Primary copy, semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Dan untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci sebaik tempat di mana objek tersimpan. Yang ketiga, terdistribusi penuh. Artinya, penguncian untuk suatu kopi dilakukan pada tempat di mana kopi disimpan. Hal ini akan mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Distributed deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait for grab. Deadlock global akan terjadi jika local grab tidak membentuk siklus seperti pada gambar 7.6. Gambar 7.6 ini menggambarkan terjadinya deadlock global. Untuk mendeteksi deadlock digunakan 3 solusi, yaitu pertama sentralisasi, yaitu mengirim semua local grab ke satu tempat. Yang kedua hierarki, yaitu mengorganisasikan tempat ke dalam suatu hierarki dan mengirim local grab ke parent dari hierarki. Yang ketiga, timeout, yaitu menghentikan transaksi jika menunggu terlalu lama. Distributed recovery. Untuk proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus commit. Hal ini memerlukan commit protokol untuk menangani hal tersebut. Suatu lock ditangani pada setiap tempat, sebagaimana pada DBMS tersentralisasi dan aksi commit protokol ditambahkan pada lock. To place commit atau to PC. Tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinat. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Pada 2PC terdapat 2 bentuk komunikasi. Yang pertama voting, kemudian terminasi. Yang kedua, bentuk komunikasi diinisialisasi oleh koordinator. Setiap tempat dapat memutuskan untuk abort suatu transaksi. Setiap pesan merupakan keputusan oleh pengirim untuk menjamin bahwa keputusan bertahan atau kegatalah. Untuk itu, pertama kali disimpan pada local lock. Semua commit protokol menyimpan lock untuk suatu transaksi yang terdiri dari ID transaksi dan ID koordinator. Rekaman abort atau commit oleh koordinator juga termasuk ID semua subordinat.
restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetap kirimkan pesan commit atau abort ke subordinat sampai diterima pesan ACK. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinat untuk T. Jika subordinat terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T, kemudian menulis rekaman log commit atau abort, redo atau undo T, dan menulis rekaman log N. Jika kita tidak menyiapkan rekaman log untuk T, secara sepihak akan abort dan undo T. Tempat ini kemungkinan koordinator. Jika ya, subordinat mungkin mengirim pesan. Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinat yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinator pulih. Pada saat itu, T akan diblok. Meskipun jika semua subordinat saling mengetahui atau melebihi yang tersedia pesan, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinat memilih no. Jika suatu remote site tidak merespon selama commit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau saluran gagal. Jika tempat tersebut adalah koordinator untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan tidak memilih yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut subordinat dan memilih yes, maka akan diblok sampai koordinator merespon. Pesan ACK digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinator dapat melupakan suatu transaksi. Sampai koordinator menerima semua ACK, harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan siap, tapi sebelum menulis rekaman log, commit atau abort, jika koordinator kembali maka akan abort transaksi. Jika sub transaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan. Apabila koordinator menghentikan atau abort T, koordinator tidak mengerjakan T dan menghapusnya dari tabel transaksi segera. Jika koordinator tidak menunggu ACK, presume abort jika transaksi tidak ada pada tabel transaksi. Nama subordinat tidak disimpan dalam rekaman log abort. Subordinat tidak mengirim ACK pada abort. Jika subtransaksi tidak diubah, subordinat merespon pesan prepare dan menulis yes or no. Koordinat tidak mengabaikan membaca. Jika sebuah subordinat adalah membaca, fase kedua tidak diperlukan. Ya, sekarang kita telah masuk ke latihan soal. Pada latihan soal ini terdapat 10 soal. Jadi langsung saja kita menjawab latihan soal. Nomor 1. Apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi? 1. Independensi data, yaitu dapat membuat perubahan dalam data namun tidak harus mengubah program. 2. Pengaksesan yang efisien terhadap data, artinya kecanggihan dalam penyimpanan dan pengambilan data secara efisien. Yang ketiga, keamanan terjamin dan integritas data terpelihara. DBMS dapat melakukan kendala integritas data, sehingga jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan definisi dari field dan kekangan yang melekat pada field, otomatis akan ditolak. Keempat, administrasi data dapat meminimalkan terjadinya redundansi atau perangkapan data. Kelima, penggunaan data bersama. Mekanisme yang tersedia memudahkan pengaksesan data yang dapat dilakukan oleh sejumlah orang dalam satu waktu. Nomor 2, gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Jadi yang di sini adalah gambar untuk arsitektur client server dan yang di sebelah sini adalah gambar untuk collaboration server. Nomor 3, pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi. Secara khusus, gambarkan aturan manajer transaksi yang pada tempat berbeda, konsep atomik transaksi terdistribusi. Pada collaboration system, tidak terdapat perbedaan antara proses client dan server.
transaksi terdistribusi yang atomik. Pemakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat seperti mengakses transaksi lokal. 4. Definisi fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data tersimpan. Fragmentasi yaitu fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Nomor 5. Apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dengan asinkronus? Synchronous replication artinya semua kopi dari relasi yang dimodifikasi atau fragmen harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Asynchronous replication maksudnya adalah kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Nomor 6. Definisikan distributed data independence. Independensi data terdistribusi merupakan salah satu properti pada basis data terdistribusi di mana pemakai tidak perlu mengetahui di mana data berada. Di sini merupakan pengembangan prinsip independensi data fisik dan logika. Nomor 7. Bagaimana teknik voting dan read all diimplementasikan pada replikasi sinkronus. Voting, transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 tulisan untuk perubahan, dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Sedangkan read all adalah penulisan yang lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Nomor 8. Berikan penjelasan bagaimana asynchronous replication diimplementasikan. Khususnya jelaskan maksud capture dan apply. Implementasi primary set pada asynchronous replication, usul utama dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya di propaganda dalam 2 langkah, yaitu capture dan play. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan di propaganda ke copy sekunder selama langkah play. Nomor 9. Apakah perbedaan antara log based dan prosedural untuk implementasi capture? Log based capture merupakan log atau menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan change data tabel atau JDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequence yang dihentikan transaksi. Sedangkan procedural capture adalah suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau dikirim mengerjakan capture. Untuk implementasi capture dengan log-based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari properti log. 10. Mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi? Karena pada DBMS terdistribusi, suatu relasi difragmentasi dan direplikasi pada beberapa tempat. Jika suatu relasi difragmen dan direplika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik, yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman
di mana data disimpan. Oke, setelah kita menjawab 10 soal dalam latihan soal pada bab ini, maka telah sampailah kita pada akhir dari presentasi dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.